Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20 ini agak sedikit berbeda, yaitu berkaitan tentang pertidaksamaan linier ya. Penyelesaiannya ya. Pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda yang sangat kalian ingat. Ini masih ingat? Ini kurang dari atau sama dengan nilainya ya. Nah, sekarang kita mencari himpunan penyelesaiannya, artinya nilai X yang seperti apa yang bisa masuk ke persamaan ini. Jadi, kita langsung saja bisa seperti ini ya. Kita kumpulkan X-nya. X yang paling besar di mana sih? Ada 6X, ada 4X. Kita pilih di sini aja yang ngumpulnya. Dikurang 4X. Kok dikurang? Itu karena pindah ruas, bahasa singkatnya seperti itu. Minus 7 dikurang 5. Hasilnya di sini minus 12. Di sini 2X. Maka berarti X minus 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Minus 6. Nah, seperti itu. Oh, ternyata tidak ada tandanya ya. Tandanya tidak ada yang sama di sini. Nah, tandanya tidak ada yang sama ya. Minus 7 ini dikurang 2X minus 7 dikurang 5 minus 12 minus 6 ya. Sedangkan yang di sini tandanya seperti ini. Ini beda ya perbedaannya ya. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini tidak sama, langsung hubungi sang pembuat soal. Berhubung saya yang bikin soal yang ini untuk ini, maka bisa saya ubah sedikit di bagian sininya ya, untuk supaya ada jawabannya di sini. Nah, ini ya, orang bikin soal tuh nggak asal. Jadi dia harus tahu finalnya soal itu seperti apa, akhirnya soal itu seperti apa maunya ya. Oke. Nah, kalau sudah saya edit seperti ini, kira-kira gimana hasilnya ya. Maka kita pindah ke sini, 4X di sini 5, di sini tambah 7 12, X-nya jadi 2, X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Jadi X-nya lebih dari 6. Jawabannya adalah ini ya. Yalah, iya benar. Nah, itu ya. Perhitungannya kayak gini, cuma yang buka ini kan di X, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mirip tapi berbeda. Ya. Nah, oke, soal nomor 21 itu penyelesaiannya hampir sama, 8X ya. 8X tambah 5, berarti ini kita di sini 8 dikurang 2X, negatif 7 dikurang 5, berarti di sini ada minus 12, sini ada 6, minus 12 bagi 6, minus 2, enggak ada lagi jawabannya di sini ya. Nah, karena saya yang bikin soal, kita bikin ubah sedikit ya. Ini saya pindah sebelah sini, kemudian yang ini kita pindah ke sebelah tandanya ya. Oke, kita cek apakah masih seperti itu ataukah tidak ya. Oke, 2X. Nah, ini berarti 8X kurang 2X. Sini negatif 7 dikurang 5 minus 12, 6X. X sama dengan minus 12 bagi 6 minus 2. Atau bisa kita sebut X lebih dari atau sama dengan minus 2.
ini ya, versi ininya. Jadi jawabannya C. Nah, atau kita ke soal berikutnya. 6x kurang 7. Oke. Kalau yang seperti ini kalian aja nanti jawabnya. Kira-kira jawabannya apa? Bisa cek di kolom komentar ya. Jawabannya apa nih? Ini kan 6x, ini berarti 2x. Ini jadi 12. Ya, seperti itu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 23, ini kita masuk ke fungsi ya. Nomor 23 dan 24 ini perbedaannya hanya di sini saja ya. Minus, tambah. Oke. Jadi saya mau contohkan salah satunya saja. Sisanya kalian aja ya. Yang coba-coba sendiri. Oke. Saya coba yang tambah ini ya. Oke. Ini berarti maksudnya adalah nilai X ini diganti dengan yang di dalam ini. Berarti itu jadinya sama dengan yang ini X-nya ganti ini. 2 dikali 2P tambah 3 tambah 9. 2 kali 2P 4P, 2 kali 3 6 tambah 9. Hasilnya 4P ditambah 6 tambah 9 15. Selesai. Jadi jawabannya C. 23. Apa jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 25. Soal nomor 25. Perhatikan persamaan garis berikut. Ya. Ingat persamaan garis, langsung kita ke pertanyaan. Gak usah dibaca garisnya ini, pertanyaannya aja. Pasangan garis yang sejajar. Sejajar itu berarti maknanya adalah gradiennya sama. Kalau tegak lurus, soal berikutnya, itu kalau gradiennya dikalikan hasilnya negatif 1. Itu bedanya ya. Oke, kita jawab. Kita cari, ini kan soalnya sama ya. Nah, kita cari ini gradiennya gimana kita cari ya. Kita cari dengan pakai M sama dengan minus A per B. A itu apa sih? A itu adalah koefisien X. Berarti minus 3 per B ini koefisien Y. Minus 3 per 5. Oke, bisa diingat ini gradien untuk 1. Sama dengan gradien yang kedua. Ini berarti minus A per B. Koefisien dari X 5. Koefisien dari negatif 3. Koefisien dari Y itu adalah negatif 3. Ya. Nah, berarti ini M2-nya adalah karena ada negatif di sininya berarti ini jadinya positif ya. Nah, jadi 5 per 3. Nah, kan rumusnya minus A per B. Ya, ini ada negatif karena dari rumus, sedangkan ini negatif yang saya tulis tadi itu karena di sininya negatif. Terus saya hapus karena bertemu dengan negatif yang rumus. Ya, keduanya ini tegak lurus. Berarti sisanya pasti sejajar. Nah, sama caranya minus A per B itu berarti minus 5 per 5. Artinya berarti minus 1. Ya. Itu yang 3. Kemudian yang M4, ini M3. Yang 4 sama minus A per B berarti minus 3 per 3. Hasilnya juga minus 1. Ya. Sorry, bukan minus 1. Berapa sih? 1 ya. Nah, ini juga bukan minus nih. 1 juga ya. Oke. Jadi jawabannya ini yang sejajar itu adalah 3 dan 4. Nah, sedangkan di soal berikutnya pertanyaannya adalah yang tegak lurus. Jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya A ya.
Oke, kalau yang ini jawabannya tadi 3 dan 4. Nah, silahkan di-replay videonya ya. Oke, ke nomor 27. Soal nomor 27, keliling sebuah lahan yang berbentuk persegi panjang adalah 180 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 14 meter, luas lahan tersebut adalah, jadi luasnya ini ditanyakan. Luas lahannya itu seperti apa sih? Oke, keliling berbentuk persegi panjang berarti 2 kali P tambah 2L, atau paling sering kalian dengar rumus keliling persegi panjang 2P tambah L sama dengan 180. Berarti P tambah L-nya 180 bagi 2, 90. Lebarnya itu, selisih panjang sama lebar itu 14. Berarti kalau panjang ini sama dengan lebar tambah 14. Kita tambahkan. Ya. Ini berarti 2L sama dengan 90 dikurang 14. Oke. 90 kurang 14 berapa sih? Berapa? 76. Berarti L 76 bagi 2. Itu berarti adalah 38. Ketemu 38 berarti panjangnya 38 tambah 14. 38 tambah 14, 2, 1, 52. Nah, tinggal kalikan deh. 52 kali 38. 16, 41, 6, 15. 6, 7, 9, 1, 9, 7, 6. Nah, jawabannya D. Selesai. Soal berikutnya dengan perbedaan sedikit. Kelilingnya 170. 170 nih. Ya, 2 kali panjang tambah lebar 170. Berarti kalau panjang tambah lebarnya 170 bagi 2. Berapa tuh? 85 ya. Nah, panjang sama lebar itu selisihnya 5. Berarti lebar tambah 5 itu panjang. Nah, berarti 2L sama dengan 85 kurang 5. 80 dong. L langsung aja bagi ya. L-nya 40. Berarti panjangnya 45. Tinggal tambahin aja. Jadi luasnya itu tinggal dikalikan. Panjang kali lebar 40 kali 45. 0, 20, 0, 16. 0081, 1800. Jadi jawabannya C. Selesai. Semoga mudah untuk dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 29 dan selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurang 16 adalah, oke. Kalau bertemu soal yang seperti ini berarti ada dua himpunan penyelesaian yang berbeda, ya. Ini berbeda, ini sama atau tunggal. Nah, ini cirinya adalah D-nya sama dengan 0. Apa itu D? D itu 4 pangkat 2 dikurang 4 AC. Apa itu B? Apa itu A? Apa itu C? Itu adalah koefisien dari semua ini. Ya, C itu 16. A-nya itu adalah dari X pangkat 2 misalnya 1. Ya. Dikurang B pangkat 2, 0. Nah, akarnya itu berapa ya? Nah, oke, ini berarti hasilnya minus 16. Berarti jadinya plus 16 itu 4. Dan akarnya itu adalah 4. Jadi ini jawabannya D, 4. Selesai. Seperti itu ya. Dan itu tunggal. Karena bisa langsung diakarkan ya. B pangkat 2-nya itu 0. Karena koefisien dari X tidak ada. X-nya aja nggak ada. Beda dengan nomor 30. Ini ada X-nya. A-nya 1. B-nya negatif 8. C-nya 15. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita B pangkat 2 dikurang 4 AC,
Berarti itu adalah negatif 8 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 15. Ya, itu berarti 64 dikurang 60, hasilnya 4. Tapi bukan 4 hasil persamaannya, ya. Persamaannya bukan 4 ini. Tapi itu adalah, kita cek dari sini, pemfaktoran. X. Oke. Tambah P tambah Q. Nah, ini nilainya B adalah negatif 8, C adalah 15. Kalau P ditambah Q hasilnya ini. Kalau P dikali Q hasilnya ini. Nah, bilangan apa yang kalau dijumlahin negatif 8 hasilnya kalau dikalikan 15? Apakah itu? Nah, kita cari dulu ya. Oke, ada yang mirip-mirip nih. 3 sama 5. Oke, kita cek ya. 3 kali 5, 15. Benar. Tapi kalau 3 tambah 5 seharusnya plus 8 ya. Ini negatif 8. Ada juga. Kita ubah negatif dua-duanya. Kalau dijumlahin, negatif 8. Benar. Kalau dikalikan, pas. 15 positif. Nah, berarti P-nya negatif 3. Q-nya negatif 5. Jadilah seperti ini. X dikurang 3. X dikurang 5. Sama dengan X sama dengan 3. X sama dengan 5. Jadi himpunan penjelasannya adalah 3 dan 5. Ya. Ini tentang fungsi kuadrat. Bisa kalian cek di semester 1. Ya, semester ganjil kelas 9. Nah, kita lanjut ke nomor 31. Titik potong grafik fungsi tersebut terhadap sumbu Y. Oke, kalau berbicara tentang titik potong, ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Sumbu X itu yang horizontal. Kalau memotong X berarti Y-nya sama dengan 0. Itu cirinya. Kalau memotong Y berarti X-nya sama dengan 0. Maka kalau pertanyaannya adalah titik potong memotong sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Terlihat dari jawaban X-nya adalah 0. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan. Fx itu sama dengan Y ya. Jadi kalau misalkan X-nya itu saya masukkan 0 pangkat 2, bukan tambah, tapi kurang 6 kali 0 dikurang 7 sama dengan Y. Maka 0 pangkat 2 dikurang 6 kali 0, ini 0 besar, hasilnya minus 7 sama dengan Y. Maka koordinatnya adalah ketika X-nya 0, Y-nya adalah negatif 7. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Soal berikutnya juga kurang lebih seperti ini. Nah, untuk soal berikutnya bisa kalian cari sendiri ya, kira-kira A, B, C, atau D. Oke, kita nomor 33 ya. Koordinat bayangan M negatif 3,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Oke, kita pakai sumbu kuadrat teh. Nah, ya, kemudian ada garis di sini. Nah, garis ini adalah, ini ada X-nya 1, ini 0, ini 1 deh. Kan jadi jelek ya kayak gini ya. Oke, saya ulangi. Nah, seperti itu. Di sini ada garis X sama dengan 1. Nah, titik ini letaknya negatif 3,5, berarti di sini ya. 3, anggap sini 5. Nah, di sini nih. Kalau dia cermin ke sini, otomatis jaraknya harus sama dong. Jarak dari sini ya ke sini harus sama dong. Nah, kita pakai ini aja. Oke. Dari sini ke sini harus sama ya. Nah, negatif 3 ke 1 jaraknya berapa sih? Ya benar, 4. Ya.
Nah, berarti dari sini ke bayangannya harus 4 juga. Maka 1 tambah 4 berarti 5 koordinatnya. Y-nya sama. Maka koordinatnya adalah 5,5. Jawabannya A. Sorry, bukan itu ya. Nah, yang di atasnya. Jawabannya A. Untuk soal selanjutnya, silahkan kerjakan sendiri ya. Nah, biar durasinya nggak terlalu panjang, kalian sambil praktek aja ya. Jadi setelah lihat contohnya, kalian kerjain yang di bawahnya ini. Sambil kalian stop video ini 5 menit atau 2 menit. Kerjakan seperti contoh ya. Oke. Ada jawabannya ya. Nah, nomor 35. Sebuah tabung panjang jari-jarinya 10 cm dan tingginya 70 cm. Volume tabung tersebut adalah, ada volume tabung V R pangkat 2 kali T. V-nya kita pakai 22/7, R-nya 10 pangkat 2, 10 kali 10, T-nya 70. Kita coret ini ya, 10, 22 kali 1000. Berarti 22.000. Selesai, jawabannya B. Nah, sekarang untuk soal nomor 36 silahkan kalian cari lagi sendiri ya. Tinggal sama tingginya 15, jari tingginya 28, jari-jarinya 15. Hitung aja ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya ada kok di situ. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 37. Nomor 37 sama 38 sama ya. Saya jawabkan salah satu saja, kalian bisa kerjain yang satunya lagi. Sebuah ruang kelas berbentuk persegi panjang berukuran panjang 21 meter, lebar 15. Saya jawab yang nomor 38 aja ya. 37 silakan jawab sendiri. 21 meter, lebar 15. Bisa kita singkat sini 21 meter. Ubah ke senti 2100. 15 meter ubah ke senti 1500. Kita bagi 60 kali 60. Soalnya kan sama seperti ini ya. Intinya dia punya ruang kelas, kemudian ada ubinnya itu 60 cm kali 60 cm. Ini ukuran yang besar ya. 60 kali 60. Banyak ubin yang diperlukan untuk memenuhi luas ruangan tersebut itu berapa. Nah, bisa kita pakai cara yang seperti ini ya. Ini 0, ini dicoret dengan 0 yang di sini ya. Habis sudah. Sekarang 15 dibagi 6. 15 sama 6 sama-sama bisa dibagi 3. Ini jadi 5. Sorry, kita pakai warna lain ya. Jadi 5. Ini jadi 2. Kemudian ini 21 dengan 6. Ya, sama-sama dibagi 3. Ini jadi 7. Ini jadi 2. Nah, tempurlah 700 kali 5 bagi 4 ya. 7 kali 5 35. 3500 bagi 4 ya. Atau bisa langsung seperti ini. 3500 bagi 4. Berapa? 35 bagi 4 8. 8 kali 4 32, sisa 30 bagi 4 7. 7 kali 4 28, sisa 2. 20 bagi 4 5. Jawabannya adalah 875. C jawabannya. Untuk yang 37, jawabannya apa? Silahkan kerjakan di kolom komentar ya. Ini bagi yang nonton atau lihat video ini sambil belajar ya. Lanjut ke soal nomor 39. Sebuah mercusuar tingginya 24 meter. Seorang petugas mercusuar
mengamati dua buah kapal dan dari puncak mercusuar. Oke. Jadi ceritanya ada mercusuar nih, ya. Tingginya 24. Oke. Seorang petugas, ada petugasnya. Iya, sini ya. Dia mengamati dua kapal. Ada kapal di sini. Oke. Nah, jarak pandang pengamat dengan kapal pertama sini itu adalah 26. Oke, kita catat dulu 26. Kemudian sedang kapal kedua itu 40. Wah, sini ini 40 nih. Oke. Kedua kapal dan kaki mercusuar terletak segaris. Nah, anggap segaris segini ya. Oke. Di sini siku-siku berarti. Nah, jarak antara kedua kapal. Nah, dari titik ini ke titik ini berapa? Nah, kita ini menghadapi soal teorema Pitagoras ya. Jika kalian sudah hafal tentang triple Pitagoras, kalian bisa dapat langsung menentukan jawabannya ya. Bagi kalian sudah hafal nih. Ini 24, ini 26, triple Pitagoras 24, 26 itu adalah 10 di sini. Oke, sudah 10 nih. Oke. Sekarang 40 dengan 24. 40 ini yang miringnya berarti 1600, 24-nya itu 576. Kamu kurang. Salah. 10 kurang 6 masa 6. 4 ya. Oke, 9 kurang 7, 2. 5, oke, 1024. 1024 itu berapa sih? Ya, 1024. Ini ujungnya 4 nih, ujungnya 4. Ya, 4 ini bisa dihitung dari 4 kali 4. Bisa dihitung dari mana ya? Dari 2 kali 2, 4. 8 kali 8, 64 ya. Oke, kira-kira jawabannya 22 deh. Oh gitu, oke. 1024 itu adalah 32. Nah, 32 kali 32, 4, 6, 6, 9. 4, 12, taruh 1, 1024 ya. Dari sini ke sini itu 32. 32 kurang 10 hasilnya 22. Jadi jawabannya P. Oke. Kalau mau cara Pitagoras, saya tampilkan Pitagoras artinya yang kalian itu belum memahami, bukan belum memahami, tapi tidak terlalu hafal triple Pitagoras. Oke, ada segitiga A, B, C, D. Oke ya. Nah, dari sini nanti ketahuan, kita cek ada segitiga yang mana saja. Ya, saya pakai merah lagi. Segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC ya. Sisi miring itu 26 pangkat 2 itu sama dengan penjumlahan dua sisi tegak yang dikuadratkan. 24 pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Ya, kita pindah BC pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 26 ini adalah 676 dikurang 576. BC pangkat 2 ini hasilnya 100, itu BC pangkat 2. Jadi kalau BC itu adalah akar 100. Nah, baru dapat 10. Oke ya. Nah, kemudian saya hapus dulu untuk mencari yang 32-nya itu masih panjang ya. Nah, di sini ada segitiga ABD yang panjang. Yang miringnya adalah 40 pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 ditambah sebut saja BD pangkat 2. Maka BD pangkat 2 itu sama dengan 40 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 1600 kurang 576. BD pangkat 2. Jadi BD pangkat 2 itu sama dengan 1600 kurang 576 1024.
Nah, akar dari 1024 adalah 32. 32 ini dikurang 10, maka dapatlah 22 meter. Selesai, ya. Nah, jadi ada dua versi. Silahkan diikuti salah satu. Kita ketemu lagi di soal nomor 40. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.